Jogja. Trans Jogja udah pernah pegang? Oke, mantap. Saya dulu di taksi juga. Di taksi juga pernah? Lama, 5 tahun. Waduh, 5 tahun. Berarti pengalamannya banyak banget, Pak ya? Pak Wahyu, hari ini kegiatan apa Pak Wahyu? Hari ini kegiatan ini mengumpulkan calon pengemudi dan koordinasi wilayah. Jadi ini nanti pengarahan apa yang perlu dipersiapkan, baik itu secara surat penyuratnya ataupun nanti kesiapan kondisi kesehatannya ke depan. Jadi nanti tetap pengemudi harus menunjukkan tes kesehatan nanti dari nanti ada pengarahan semua tentang teknik-teknik nanti kesiapan menjadi pengemudi trans seperti apa. Mereka ini pendaftaran mulai kapan atau sudah bagaimana? Ini sudah mendaftarnya sudah sejak lama ya, dari sudah sejak Januari karena ini kita ikutkan di program lelangnya. Oh, yang pas lelangnya itu ya? Jadi pas lelang harus kita sudah menentukan calon pengemudinya. Oh gitu. Jadi ada berapa pengemudi Pak hari ini Pak? Untuk yang hari ini? Hari ini kita undang 24 orang. Pengemudi ya, calon pengemudi ya. Ini pengemudi semua? Pengemudi semua dan koordinasi wilayah. Oh, koordinator wilayah. Korwilnya. Untuk Trans Jateng itu ada kondektur atau gimana? Ada pramujasa gitu. Oh, pramujasa ya ada Pak? Oh. Tapi untuk pramujasa kemudian yang koordinator halte itu mendaftarnya langsung ke Balai Trans Jateng, jadi bukan lewat. Oh, Balai Trans Jateng. Itu di mana? Itu di Semarang. Semarang. Di Sub Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Oke, itu sudah ditutup atau bagaimana? Gimana? Sudah ditutup apa masih buka? Oh, sudah tutup. Sudah tutup ya? Sudah memenuhi kuota Pak ya? Udah memenuhi kuota. Oke. Itu sudah pendaftarannya udah Februari itu, Maret itu udah pengumuman. Oke. Pak, harapannya Bapak tentang acara hari ini nanti Pak? Oke, yang jelas pengemudi siap. Ya dalam artian siap memenuhi kinerja dari Trans Jateng, jadi SOP dan SOP-nya standar operasional perusahaan, standar pelayanan maksimal. Jadi intinya jadi sopir trans kan nggak kayak sopir lainnya, mungkin balapan enggak, tapi standar cara membawa penumpang yang nyaman dan aman paling hebat itu. Oke, siap. Kita makan. Oke, semoga hari ini lancar Pak ya. Oke.
Oke, selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Oke, dengan Mbak siapa Mbak? Mbak Anjang. Mbak, saya lihat tadi ini jenengan sepertinya yang terakhir di sini absennya Pak ya. Jenengan sebagai driver juga ternyata. Oh, ikut di Trans Jateng. Iya. Oke, kok bisa masuk ke sini gimana Pak ceritanya Pak? Ya, masuk aja. Oh, ada pendaftaran itu ikut ya? Ada ya. Oke. Dulu sebelum megang Trans Jateng ini ada yang pernah dipegang apa Pak? Trans Jogja. Trans Jogja sudah pernah pegang? Oke, mantap. Saya Karena di taksi juga. di taksi juga pernah? Lama, 5 Oh. tahun. Waduh 5 tahun. Berarti pengalamannya banyak banget Pak ya. Mbak, harapan jenengan untuk ikut Trans Jateng ini bagaimana nantinya? Ya, kedepannya semoga Trans Jateng ini jadi apa? Bisa membantu masyarakat sini, ya kan? Baguslah kedepannya pokoknya. Oke. Oke, terima kasih Pak ya. Siap. Terima kasih Pak. Siap, rem. Siap, siap, ya. Semua siap. Cepat, rem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita, sehingga pada hari ini kita diberikan kekuatan kesehatan dapat berkumpul di sini. Ya, kita lupa salam salawat selalu berasakan pada Nabi Muhammad. Salam yang Islam. Terima kasih kepada rekan-rekan semua calon pengemudi Trans Jateng, ya, koridor stasiun Sukoharjo, Borobudur. Dengan saya kumpulan hari ini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, ya, dalam hal jenengan nanti menjadi driver pengemudi Trans Jateng ya, itu mungkin ada perlu yang disiapkan, terutama tentang apa surat menyuratnya. Jadi nanti saya cek kembali ya. Jadi nanti mungkin yang panjenengan sudah dulu mengumpulkan karena mungkin kondisi kemarin dulu untuk lelang untuk apa itu berkas masuk ke sana tidak ada tinggalan di kami. Kalau jenengan nanti saya cek di berkas kami kurang, nanti tetap saya minta lagi untuk mengumpulkan. Siap nggih? Ya, siap. Karena apa? Jadi nanti seperti kemarin dulu ya, fotokopi KTP, KK, SIM, ijazah terakhir, ya, surat lamaran, foto 4x6, background warna merah. Jadi ini yang rata-rata belum. Nanti saya cek, saya tambahin belum. Nanti belum. Jadi panjenengan tetap harus bikin surat lamaran dari manapun panjenengan tetap bikin surat lamaran ke PT Bakrian Putra Manunggal ya. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kami harapkan nanti jenengan pada saat bekerja, karena apa ya, menjadi intinya di sini itu panjenengan. Jadi jenengan harus siap bekerja sesuai SOP dan SPM ya, standar operasional perusahaan dan standar pelayanan maksimal. Jadi semaksimal mungkin panjenengan harus bisa melayani penumpang. Jenengan nggawa bis Trans Jateng ora kaya nggawa bis sing telu prapat balap-balapan. Mungkin ini ya di sini ini saya nggak jenengan pada laki-laki. Saya rasa untuk Trans Jateng yang paling pengalaman Mbak Anjang. Terus ini udah di Trans Jogja. Ini mantan driver Trans Jogja. Kita di beberapa perusahaan elit. Jadi nanti jenengan tetap walaupun jenengan sopir kawaan, tapi tetap nanti pada saat nanti armada sudah datang ke sini, jenengan tetap kita test drive. Karena apa? Keperluan kami untuk ngetes jenengan caranya ini gowo bisa untuk melayani maksimal atau tidak. Caranya ngerem penumpangnya menolak orang berdiat, iya caranya. Jadi mungkin kebiasaan jenengan mulai nggawa bis balapan pepet-pepetan. Nah, nggawa Trans Jateng ya kaya ngono, saat ngerem penumpangnya kuplak. Nah, itu nanti itu tetap nanti akan kita tes lagi. Sanggup ya? Karena apa? Pelayanan di panjenengan.
Jadi yang bertanggung jawab di jalan itu panjenengan. Nanti jenengan itu berpengaruh sekali. Ada kesalahan cara jenengan membawa itu langsung penumpang ke lapor buk. Iya Pak Yanto. Nanti jenengan bawanya misalnya ugal-ugalan langsung lapor ke gubernur. Nanti yang kena justru Provinsi Jawa Tengah, Baletran dan kita sebagai operator. Nah, nanti jenengan tetap akan apa itu ya, tetap bikin surat kesanggupan jenengan bekerja sesuai SOP dan SPM. Sanggup ya? Oke, nanti jenengan karena mohon maaf ini kerja di bisa gaji pemerintah. Jadi tetap harus cek receknya lebih daripada mungkin jenengan yang kerja di perorangan. Jadi seperti itu. Mungkin sebelum saya tambah ada pertanyaan. Ya, Pak. Oke. Kekhawatiran saya itu kan ada untung rugi dalam arti min plus. Nah, dalam setahun mungkin kita bisa dikatakan yo karang ya bisa min. Nanti pemerintah itu gimana kalau kita selanjutnya min dalam artian pemasukan? Men itu siapa? Dalam artian kan kita maksudnya pemasukan loh Pak. Pemasukan kan penumpang dalam arti sepi meskipun. Oh, ya nanti saya jelaskan. Jadi gini ya, Transjateng itu sudah tidak mikir penumpang jenengan. Jenengan gajinya bulanan. Wes ono penumpangnya apa ora, itu jenengan sudah gak mikir. Yang penting cara membawa jenengan sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi kecepatannya maksimal semene, kecepatan itu harus dijaga. Jadi seperti itu. Ya udah gak mikir penumpang, oh ini yang jadi penumpang itu pemerintah beri jasa ke kita itu per kilometer. Jadi saya dibeli oleh pemerintah itu per kilometer sekian. Berarti bono penumpangnya apa ora, saya asalkan SOP-nya masuk, SPM masuk dan rate-nya masuk. Nah itu tanggung jawab dengan rate jenengan harus tertib jam semene kudu tekan kantor harus sudah setar karena apa? Yang mempengaruhi pendapatan itu rate. Jadi kalau kontrak rate tidak dipenuhi berarti jenengan bisa menghitung kalau 50 km deh 50 km dari stasiun Bukajo kemudian sampai Borobudur kali misalnya 7.000 sekian berarti jenengan saya kehilangan duit biro ya bisa menghitung seperti itu. Makanya disiplin tetap jenengan tetap nanti kontrak kerja ada kontrak kerja sesuai SOP SPM seperti itu. Masalah apakah saya nanti jenengan dapat pertanyaan apa saya nanti tetap kerja di sini terus atau ini kontrak berapa tahun tergantung jenengan cara kerjanya dan usia panjenengan karena apa maksimal usia Transjateng itu 55. Nah, dari 56, 5 mohon maaf desain. Jadi seperti itu. Cara kerja jenengan bagus, ya tetap kita pakai seterusnya. Tapi jenengan cara kerjanya sesuai sak dhewe jenengan mohon maaf karena apa nanti ada di perjanjian kontrak kerja. Oke. Itu. Nanti jenengan kita siapi 3 seragam. Oke. Tapi mohon maaf, ini bantuan dari kantor itu seragam cuma 1. Yang 2, ini pun jenengan tetap nyicil ya. Nanti kesepakatan aja mau nanti gaji panjenengan per bulan mau dicicil ke 50.000 atau 40.000 kira terserah nanti perjanjian kesepakatan nanti bersama. Karena apa memang mohon maaf kemampuan kita sebatas itu. Oke. Jadi mungkin pertanyaan lagi untuk kerja tetap standar pakaian, tetap rapi, kemudian pakai sepatu, nanti nek gue sandal wae datang ke kantor pulang otomatis. Modelnya seragam standar. Untuk bajunya seragam nanti untuk bawahannya sambil jalan kalau pertama mau berangkat nanti yang jelas rapi, jadi seperti itu dulu. Oke, ada pertanyaan? Tanya. Kalau misalkan masih jalan terus ada pihak keluarga yang meninggal atau istri melahirkan terus mau perpal gimana? Nah, itu darurat ya mas namanya yang seperti itu bisa
Jadi nanti di sini ini dari panjenengan sopir 24 di sini. Ini 3 ini cadangan, Mas. Tiga cadangan. Cadangannya siapa? Nanti ada pengumumannya. Jadi cadangan itu nanti tiap hari di rolling standby di sini. Jadi ada jenengan keadaan keluarga sakit, keluarga meninggal atau keluarga apa, ya bisa lapor cadangan langsung cuma gantikan jenengan nyopir. Jadi seperti itu. Jadi untuk sistem kerjanya panjenengan ya. Jadi 2 armada itu 3 driver. Jadi 3 driver untuk jam kerja tetap full dalam artian yang start jam 5 mungkin masuk garasi jam 5. Tapi jalan kerjanya berarti selama 1 bulan cuma 20 hari. Jadi 20 hari, 4 hari kerja, nanti kesepakatan sama apa? Manajer operasional ya, Pak Sarjito, manajer panjenengan nanti wakilnya itu Mas Indra sama ini korwilnya Mas Blang, ini Pak. Jadi nanti koordinasinya sama mereka mau jenengan sepakati kerja 4 dino prei 2 dino apa kerja 8 dino prei 4 dino monggo silakan bikin kesepakatan jenengan yang menentukan aja penake piye aku pengen tutup preine 4 dino aku pengen jadi nanti bisa berembuk bersama oke jadi jenengan yang merasa nyaman seperti apa nah itu jenengan yang bisa untuk masalah apa jenengan ada keluarga yang jelas segera laporan ke manajer operasional atau korwil nanti segera disiapkan sopir yang bakal menggantikan panjenengan. Oke. Jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi, Mbak Anja mungkin yang punya pengalaman di Trans Jogja. Jam kerjanya 6.1 6 hari kita masuk 1 hari libur terus diubah lagi 5.1 itu kalau lebih baiknya kalau di sini kita kerjanya kan dari pagi sampai sore sampai malam ya itu bagusnya 4.2 aja lebih enak kalau 2.1 apa kecepatan kalau 4.2 kan kita 4 hari kerja 2 hari libur itu pas nah monggo itu kesepakatan ya jangan bersama memang kemarin kabar dari Pak Manajer aja padahal itu juga seperti itu Pak 4.2 lah kerja 4 dino ini wis sedengan lah ya 2 dino prei wis sedengan malah kesuwen kok mumet nang omah biasanya seperti itu oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semangat Semangat. Terima kasih. Jadi kami hanya perlu menambahkan evaluasi saja kok bisa PT Trans yang ada di Jawa Tengah di koridor 3 Borobudur Kota Arjo ini kok bisa kepegang PT Baglen Putra Manunggal. Jadi pada dasarnya untuk bisa merespon pariwisata yang ada di wilayah Magelang, maka Gubernur dengan anggaran pemerintah daerah provinsinya memberikan syarat yaitu untuk mendispensasikan ya mengutamakan koridor stasiun Kutoarjo sampai Borobudur. Maka dari itu pihak Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memberikan tawaran kepada Dinas Perhubungan Kabupaten dan Kabupaten Magelang untuk diadakan Transjateng Koridor 3 dengan rute Kutoarjo Borobudur dengan moto ini tidak menggusur angkutan umum tapi hanya maka dari itu terjadilah satu kesepakatan antara Kabupaten Magelang dan baik Dinas Perhubungan dan organdanya maka kita sepakat kita membentuk satu elemen yang dinamakan konsorsium. Konsorsium itu menentukan yang maju lelang adalah PT Baglen Putra Manunggal. Jadi PT Baglen Putra Manunggal ini mengikuti lelang tingkat provinsi yang dengan
banyaknya item sistem yang harus dilampaui. Ternyata pimpinan dari PT Baglen Putra Manunggal ini adalah Bapak Wahyu. Beliau mampu untuk mengampu semua lelang yang di LPSC Provinsi Jawa Tengah. Maka ditetapkan oleh Gubernur, yaitu PT Baglen Putra Manunggal. Sedangkan pelaksanaan ada 2 organisasi yang melaksanakan. Organisasi pemerintahan, yaitu PT Trans Jateng yang berdomisili di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, yang mereka leadernya juga dari pemerintah provinsi. Sedangkan pihak pengelola yaitu PT Baglen. Maka dari itu PT Baglen ini bertanggung jawab sepenuhnya tentang keberadaan manajemen operasional adanya Trans Jawa Tengah yang ada di koridor Kutoarjo. Maka pada pagi hari ini para pengemudi sebagai ujung tombak dari PT Baglen dikumpulkan. Kami mohon panjenengan harus bisa tetap memperlihatkan ekstensinya terhadap PT Baglen, dan PT Baglen akan dapat ekstensi dari Provinsi Jawa Tengah. Karena jenengan akan berdampingan 2 manajemen nanti, itu kondektur ataupun pengawas dan lain sebagainya adalah dari Trans Jateng. Di sana adalah orang-orang yang dibayar dengan APBD Provinsi Jawa Tengah. Kalau kita dibayar oleh PT Baglen Putra Manunggal dengan konsorsium. Itulah sedikit sejarah. Maka tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahyu, maka PT Baglen Putra Manunggal ini harus bisa melaksanakan SOP daripada perusahaan angkutan dan bisa melaksanakan standar pelayanan minimal. Jadi standar pelayanan minimal itu paling minimal itu sudah ada targetnya. Target minimal itu yang harus dilakukan oleh perusahaan angkutan itu ya ini. Termasuk paling diutamakan kebersihan. 1, kebersihan, pelayanan yang maksimal. Jadi kalau yang mereka sudah pernah di taksi, sopo, itu tahu, sopan, santun, sapa. Tetapi kalau di sopir tran ini, sapanya dikurangi. Karena panjenengan urusannya fokus mengemudikan kendaraan tran, membawa kendaraan penumpang ini dari satu tujuan ke tujuan lain selamat tepat waktu. Panjenengan sudah tidak dikejar oleh apa yang disampaikan Pak Wahyu, yaitu setoran maupun pendapatan. Karena pendapatan ini sudah terjadi lelang, maka keberanian Pak Wahyu menjalankan ini 1 bulan dengan begini trade, nah ini dan lain sebagainya. Maka perusahaan sudah menyiapkan yang namanya orang cuci, jogo garasi, mekanik, maupun sampai dengan tukang kebersihan, termasuk storing. Jadi nanti kalau storing itu bila mana panjenengan itu terjadi gembes, pecah ban dan lain sebagainya, maka segera storing yang akan melakukan penggantian ban. Panjenengan silahkan membantu bisa, tetapi tidak boleh, karena dampaknya nanti dengan gelumut. Orang oleh reget-reget. Karena kebersihan di dalam kendaraan bis itu harus terjaga. Di satu sisi, pengemudi jangan disamakan dengan membawa kendaraan andongan atau kendaraan angkutan umum biasa. Uruh kontone sak gon-gon indegi, ayo melu, itu tidak diperkenankan. Karena nanti dari Balitran ada pengawasnya, dari PT Baglen juga ada pengawasnya. Kalau mereka itu
nunggunya di halte, silahkan teman. Itu saja, yang narik pakai ATM atau pakai uang elektronik adalah dari balik trans, bukan dari kita. Jadi mekanismenya seperti itu. Permasalahannya begini, kalau di trans lain itu memakai dek tinggi, tapi di wilayah Kutoarjo Borobudur ini dek rendah. Dek rendah itu kurang halte rendah. Jadi suatu saat dimanapun panjenengan ora kepenak iso ngendeki yo medun sak nggon-nggon, munggah sak nggon-nggon. Nah ini bahaya. Jadi perlu kami ingatkan sekali. Bila mana itu terjadi dan ketahuan oleh Balitran, maka yang kena sanksi adalah PT Bagelen Putra Manunggal yang dipimpin oleh Bapak Wahyu. Jadi kami nanti hanya bisa ikut di dalam manajemen PT Bagelen, khususnya di konsorsium, tapi kami tidak bisa mengawasi panjenengan. Tapi kami juga berhak, bila mana Anda panjenengan semua ada yang melanggar dan ketahuan saya ataupun Pak Dalmanto ataupun beliau dan beliau, maka mesti saja laporan akan sampai di kantor dan akan ditegakkan. Itu. Jadi maksudnya, jadi itulah kenapa PT Bagelen Putra Manunggal bisa jadi pemenang tender lelang di LPSE Provinsi Jawa Tengah. Bila mana itu tidak terjadi, bila mana kena PT yang lain, dimungkinkan kita tidak bisa berdiri di sini. Karena ya yang namanya di lelang sana itu Pak Wahyu ini hampir 6 bulan waktunya hanya diluangkan Semarang Purworejo hanya untuk mengurus ya itu tadi persyaratan pengikut lelang. Maka kebetulan Pak Wahyu ini ya beliaunya masih muda, beliaunya itu gaptek, jadi tanggap dengan teknologi, dengan sistem IT, dengan sistem online dan lain sebagainya. Maka inilah keberuntungannya anak muda yang punya kreatif dan akhirnya PT Bagelen Putra Manunggal bisa menjadi satu pemenang. Dan yang lain-lain kami berharap nanti pada waktu kita menjalankan operasi ini, setiap sebelum naik bis yang akan dikendarai, kita wajib memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, syukur bagi panjenengan nanti sama kru ataupun direkturnya yang dari dari Balitran itu bisa bekerja sama dengan baik. Maka hal ini akan bisa bekerja sama karena kebersihan halte saja nanti yang bayar juga Balitran. Jadi kita tidak punya wewenang, tapi kita juga mempunyai wewenang untuk kontrol. Tapi yang kebersihan dan lain sebagainya yang itu dari sana, tapi kebersihan mobil dan lain sebagainya wewenang dari PT. Itu tambahan dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Jadi kami hanya bisa memberikan satu informasi awal daripada adanya tran ini. Semoga nanti di Magelang, di Purworejo ada istilahnya, kalau APBD Provinsi Jawa Tengah itu masih kuat, nanti akan ada koridor-koridor baru yang bisa menyambung antar kabupaten sewilayah Provinsi Jawa Tengah. Maka tran ini dikatakan tran AKBP, angkutan antar kota dalam. Itu apabila ada kekurangan dan salah saya pribadi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ketua divisi operasional ini akan memberikan tambahan. Mohon silakan waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Darminto. Jadi di sini sebagai ditunjuk divisi manajemen manajer operasional. Apa yang telah diutarakan dari Bapak Direktur Utama PT Bagelen
Pak Wahyu ya, sudah jelas, dan apa tadi yang disampaikan oleh Bapak Yanto dari konsorsium bilang sudah jelas perihal proses lelang yang telah dijalankan PT Pegelen. Diawali dari menang tender ini tentunya di Balai Trans Jateng, PT Pegelen Putra Manggal otomatis harus bisa dan sanggup memenuhi apa yang tersurat dalam perjanjian kerjasama antara PT Pegelen Putra Manunggal dengan Balai Trans Jawa Tengah. Adapun bentuk kerjasama meliputi pengadaan 14 unit bus 3/4 AC baru. 2. Pengadaan 24 orang pengemudi dengan SIM B umum, B1 umum. Ketiga, PT Pegelen Putra Manggal setiap hari wajib bisa mengoperasikan setiap unit bus 6 rate atau 3 kali PP. Ini target 100%, sedang target yang ditolerir oleh Balai Trans itu 90%. Jadi di sini tadi disebutkan oleh bapak-bapak tadi, kita di ujung tombak operasional. Jadi bapak-bapak yang hadir ini sebagai pengemudi adalah ujung tombak operasional, kayak di COVID ini dokternya lah atau tenaga medisnya. Jadi adapun tugas-tugas biar sekalian jelas, kira-kira mungkin Mbak bisa koreksi, saya juga belum pernah nangani trans, tapi saya tugas dari Pertamina dan dari tambang batubara, mungkin ada sedikit kesamaan. Adapun tugas dan tanggung jawab pengemudi sebagai berikut, kira-kira ada 10 poin. 1. Mempersiapkan start berangkat dengan pemanasan mesin 20 atau 30 menit sebelumnya. 2. Start dan masuk garasi harus tercatat. 3. Start awal dari garasi pukul 5, 7 ke Magelang, 7 ke stasiun Kutoarjo. 4. Kecepatan bis rata-rata 40 km per jam. 5. Di setiap halte wajib berhenti. Wajib berhenti artinya harus berhenti dan catat tiba berangkat di halte tersebut. 6. Membuat penumpang merasa nyaman. 7. Menjaga kebersihan bus, tidak merokok di dalam bus atau mungkin hal lain yang membuat kotor bus. 8. Melapor apabila bus ada masalah ke bengkel dan storing. Jadi di sini siap tim bengkel dan storing. 9. Setiap pulang masuk garasi wajib menyerahkan laporan dari start sampai masuk garasi. 10. Berpakaian seragam dan bersepatu. Adapun pengemudi dalam pengoperasiannya didukung oleh tim bengkel engine dan bengkel AC, tim storing, tim kebersihan artinya cuci mobil, tim timer di 2 kabupaten Magelang, di Borobudur dan di Terminal Kutoarjo. Ditambah lagi tim lintas di setiap kabupaten. Jadi di setiap kabupaten ada 1 orang. Jadi nantinya setiap hari Anda cadangan pengemudi. Jadi nanti sistem kerja itu apa yang diutarakan Mbak tadi betul, menurut ketenaga kerjaan kerja 12 jam itu harus 21 atau 42 atau 63 atau 84, itu nanti tekniknya di
di belakang saja. Tapi intinya 21 itu sebagai gambaran untuk driver. Kami mohon untuk ini jadi target yang telah dicanangkan dari Baletran itu 90% itu mungkin bisa kita gambarkan mungkin dalam kir aja itu. Kalau dalam kir kan perlu waktu untuk memikirkan 1 hari atau setengah hari. Mungkin di situ atau mudah-mudahan yang lain-lain ini mobil baru tidak ada masalah. Jadi yang kita harapkan semua lancar, bisa 6 rit 1 hari dan penumpang nyaman, kita kerja dengan enak dan selamat sampai di tujuan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intervalnya 20 menit. Iya. 20 menit. Cuma ini mungkin nanti kalau ada makan siang nanti sedikit ada perubahan. Saya tambah, jadi nanti untuk interval jarak itu waktu itu per 20 menit, tapi nanti untuk waktu jam rame ada pembatasan. Jadi mungkin pagi, jadi pagi jam anak sekolah bapak itu 15 menit, dan jam siang nanti jam sekitar jam 1-an ya, jam 1 nanti 15 menit. Kalau nanti untuk yang belakangnya ada yang jam memang kelihatan jam sepi, interval dari 20 menit 45 dan seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Saya nambah sedikit bahwasanya dimungkinkan nanti di awal pembukaan ini kita masih dalam era pandemi COVID-19, maka kita tetap akan menjalankan protokol kesehatan. Jadi nanti kalau sekarang asumsi sudah 70% daripada kapasitas penumpang, kalau kemarin 50 sekarang sudah kapasitas 70, maka nanti juga akan dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Maka semua pengemudi dan penumpang wajib bermasker. Nanti juga semua penumpang yang ada di halte pun wajib bermasker. Untuk yang tidak bermasker dimungkinkan juga tidak, kecuali tidak normal. Tapi di era new normal ini, maka protokol kesehatan untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19, maka ini selalu kita utamakan. Bukan hanya di jalan di kendaraan, itu juga di garasi pun sedemikian rupa. Jadi mohon maaf bila mana panjenengan di garasi terus suruh pakai masker dan sebagainya. Ditakutkan nanti apabila sudah beroperasi kok kita ada yang lalai, maka kita akan kena teguran dari Baletran maupun dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Terus nanti biasanya sing mesti dibatin itu masalah gaji. Gajinya dirono. Yang jelas saya tidak akan menyebutkan.
alhamdulillah kami mendapat amanah dari Bapak Wahyu untuk bekerjasama dengan panjenengan semua untuk sebagai korwil wilayah Magelang. Jadi panjenengan semua nanti bekerja dengan kami dan semoga panjenengan semua bisa bekerjasama dengan baik dengan kami. Jadi nanti panjenengan semua akan koordinasi terus dengan kami. Jadi ada apa-apa di jalan, ada apa nanti ada hubungan dengan kami itu ya Pak Wahyu. Jadi nanti semua akan berkoordinasi dengan kami. Jadi tidak usah segan-segan gitu. Kata pemarang tak kenal maka tak sayang. Jadi panjenengan biar tahu yang dari Purworejo nek Magelang insya Allah sudah tahu dengan saya sampai ketemu. Tapi yang dari Purworejo belum tahu, makanya kami merekankan diri dengan panjenengan semua. Itu nggih. Monggo ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, terima kasih gitu Pak Wahyu. Saya sudah cukup ya. Cukup nanti yang jelas nanti setelah ada armadanya nanti tetap kita kumpulkan lagi seperti apa yang telah saya sampaikan. Jenengan tetap nanti kita tes drive lagi. Siap. Saya percaya jenengan bisa nyupir, tapi mohon maaf kita butuh ditran, butuh sopir sing sabar. Orang sing emosionalan, orang sing anu. Jadi nanti cara jenengan mengemudi itu nanti bisa kita lihat. Jadi saya percaya jenengan di sini udah pakar-pakarnya nyopir, mungkin karena aku sama saya aja jenengan lebih andal lah, tapi tetap itu prosedur, itu persyaratan ya, jadi tetap nanti tetap kita laksanakan untuk test drive. Jadi gitu aja. Saya rasa ini waktu udah gugur ya, nanti kalau jenengan ada keperluan untuk pertemuan ya, siang hari ini, kita tutup dengan berdoa lagi ya, untuk agama kita agar apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi harapan kita dapat terlaksana dengan lancar dan baik. Monggo mulai. Selesai. Oke, monggo. Antran sama lo bodoh ramongan di terus-terus ini. Biasanya kalau nih Pak bodoh ramongan. Terima kasih. Ya, berat. Mata, berjalan. Mas, dengan sini Mas? Abbas. Mas Abbas. Nur Taufik. Abbas Nur Taufik. Sebagai sopir Trans Jateng Mas ya? Iya. Bagaimana apa tanggapan jenengan tentang hal ini Mas? Kedepannya prospeknya kan ini ke pariwisata ya. Oke. Ke pariwisata ya. Lebih bagus lah. Harapannya apalagi dengan tarif yang 4.000 umum untuk pajak 2.000. Oke. Pasti masyarakat lebih memilih itu Pak. Oke. Mungkin ada harapan jenengan yang untuk kedepannya Mas? Lebih fokus. Pelayanan Mas mungkin ya? Ya, pelayanannya. Oke. Makasih Mas. Mas dengan Mas ya Mas? Saya Bapak Pardi. Mas? Pardi. Mas Pardi. Oke. Mas, di sini sebagai apa Mas? Saya calon pengemudi trans driver. Calon pengemudi Trans Jateng Mas ya? Oke. Pengalamannya gimana sebelum di sini Mas? Sebelum di sini ya sekarang ini untuk angkutan umum memang agak susah. Gitu ya? Masalahnya dari katakan pengguna jalan, sekarang ini semakin banyak, semakin tiap hari itu semakin padat. Sedangkan untuk jangkauan, lebihnya saya itu sudah lama menjalani sebagai sopir angkutan umum kita 10 jam Magelang bus 34 yang menggunakan trayek KPS harus tepat waktu dan harus tepat sampai tujuan. Ya adanya Trans Jateng ini saya mengharap untuk semua masyarakat di semua Jawa Tengah ada perkembangan kenyamanan dalam menggunakan alat transportasi Trans Jateng yang akan beroperasi ini. Saya pribadi saya juga mendukung atas keberhasilan lelang antara pengelola TV Bagel Tunggal. Saya juga berterima kasih, semoga untuk kedepannya untuk semua masyarakat di se-Jawa Tengah bisa menikmati kenyamanan dalam tarif yang begitu mendapat subsidi dari pemerintah. Perlu disampaikan lagi Mas? Ya
yang mau sampaikan, saya juga mengharap untuk kedepannya semoga semua pengemudi, kalau pengemudi Transjateng yang akan beroperasi insya Allah tanggal 1 September itu mendapat kenyamanan dalam bekerja dan mendapatkan ketenangan semua, dan bersyukurlah gitu. Seneng Mas ya? Seneng, bangga. Soalnya ini tadi juga saya banyak pertanyaan dari teman-teman saya. Untuk jadi driver Transjateng ini susah banget sepertinya. Jadi kemarin saya sampaikan di media sosial, tapi masih ada nggak? Ternyata udah habis. Jadi gitu, alhamdulillah sekali, bersyukur gitu. Siap. Oke, makasih Mas. Siap.